Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maghrib hari, Bapak Ibu, semoga semuanya sebagaimana yang tampak malam hari ini dalam keadaan baik-baik, sehat, afiat, dan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk diberikan kesempatan selalu seperti ini untuk duduk di majelis ilmu. Amin, Allahumma amin. Kita masih di surat Alam Nashrah. Terakhir pembicaraan kita di Alam Nashrah, firman Allah Ta'ala, wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra. Bajunya bagus. Siapa namanya? Ya, bajunya bagus. Ya. Asik. Apa? Dikasih? Ya. Baju bagus mewakili hati bagus. Dulu Rasulullah itu kalau dipuji pakaiannya langsung ngasih biasanya beliau. Nanya mau gitu, kasih. Nah, terakhir kita di wa wada'na anka wizra. Kami letakkan dari Muhammad wizraka. Wizraka kita terjemah itu apa? Beban. Beban yang kita tafsir di pertemuan sebelumnya itu, wizar ini taruhlah kita maknakan dengan dosa atau kesalahan. Lalu apakah baginda Rasulullah punya dosa atau bisa melakukan dosa? Apalagi datang ayat setelahnya itu wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahra. Makanya kalau saya baca di terjemah itu dia apa ya, dipakaikan bahasa supaya tidak orang salah faham. Kami letakkan darimu apa? Beban. Sebetulnya dari kata wizar itu dia berasal atau dia berarti dosa atau kesalahan. Jangan sampai nanti orang kalau baca terjemah, apalagi dia nggak baca tafsir, kami letakkan darimu atau kami maafkan darimu kesalahanmu atau dosamu di Muhammad. Akhirnya orang mungkin berpikir apa? Wah, Nabi Muhammad berarti punya apa? Dosa. Karena di benak kita Nabi itu nggak boleh salah, ya nggak? Nabi itu nggak boleh untuk melakukan apa? Dosa. Karena agak kurang tepat rasanya kalau Nabi melakukan apa? Dosa. Jangankan Nabi, Ustadz aja antum nggak boleh salah kan? Iya. Enggak poligami, dibilangnya takut. Poligami, dibilangnya enggak sayang istri, benar kan? Iya. Saya contohnya itu paling dekat itu. Nah, itu yang paling dekat itu. Apa poligami kan? Nah, jadi ustadz itu jangankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz itu aja kita pingin dia sesosok apa? Suci. Enggak boleh salah gitu. Nah, agak kurang pas rasanya kalau kita terjemah wizard itu dengan apa? Dosa. Nah, kalau pun wizard itu artinya dosa, kita kembali ke pelajaran sebelumnya, kita bisa maknakan dengan 4 makna untuk menyelamatkan martabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti di ayat Ad-Duha. Nanti kita akan masuk setelah ini. Ada di ayat Ad-Duha itu, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami mendapatimu dalam keadaan sesat
Lalu kami memberikan apa? Petunjuk. Tapi sesat di situ kalau diterjemah, kalau saya nggak salah baca, disebut apa? Kami mendapatimu dalam keadaan bingung. Nah, karena memang perlu terjemah itu untuk memilih diksi. Takutnya orang kalau modal terjemah doang nanti baca buku, akhirnya salah faham. Akhirnya kan dulu pernah viral kan, wah Nabi Muhammad aja pernah sesat kok. Antum ikuti nggak dulu beritanya? Wah kurang update tentunya. Ya, ada dulu apa dia bilang Nabi Muhammad saja apa sesat. Dalilnya di mana? Di surat Al-Duha. Nah, sesat di enggak, kalau nggak suruh saya ingat nama ustaz, saya nggak sebut lah nama ustaznya. Ya, dan sekarang juga udah jarang muncul sepertinya. Jadi disebutnya Nabi kita Nabi Muhammad pernah sesat. Wah, itu kan bagi kita setiap waktu kita dengar tentang sosok baginda itu sangat sempurna, paripurna. Nah, itulah pentingnya jangan sampai salah mendiksi. Jangan sampai salah mendeskripsi apa yang dimaksud. Apalagi berkaitan dengan pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Dhallan itu kan secara bahasa apa arti dhall? Sesat memang gitu. Tapi kan diterjemah itu depak itu sudah bagus itu. Dia sudah diperhalus dengan apa? Bingung. Karena memang latar belakang ayat ini turun karena dulu pernah baginda itu sepulang dari satu perjalanan beliau tersesat. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya itu sesat dari apa ajaran atau sesat di dalam ajaran. Nah, itu pentingnya teman-teman, bapak saya ya dan ibu. Pentingnya kita belajar tafsir itu, subhanallah. Itu kalau kita nggak belajar tafsir itu ya, apalagi suka ngulik-ngulik sendiri ayat. Ya, tapi sama saya pernah waktu itu berdiskusi dengan apa ya, kasus suami bercerai sama istrinya. Kemudian dia bilang, saya bilang, Ustaz, selama masa iddah istri itu wajib nggak ya diberikan nafkah? Wajib. Nafkah itu wajib. Itu tanggungan antum. Kalau nggak ngasih itu dosa, akhi. Dibawalah ayat askinuhunna, apa di ayat itu min wujudikum itu. Ya. Apa namanya, tempat tinggalkanlah mereka semampu kalian. Lah di ayat ini kan cuma tempat tinggal, Ustaz. Tidak mencakup apa? Nafkah yang untuk makan. Nah, itu kadang-kadang itu tadi karena modalnya itu modal Quran terjemah. Nah, itu berbahayanya kita kalau modal kita hanya terjemah. Nah, jadi kalaupun kita maknakan wizar itu adalah kesalahan atau dosa, maka kita bisa maknai dengan berapa makna? 4. 1. Yang dimaksud dosa-dosa di situ, dosa-dosa siapa? Orang-orang beriman. Jadi apa ya? Yang bikin berat baginda itu, beliau itu sosok Nabi yang mulia. Tentu inginnya juga melihat umatnya itu menjadi umat yang VIP. Mestinya kan begitu. Masa nanti Nabi Muhammad datang, ini Nabi Muhammad ngetop nih. Lah datang umatnya kayak begitu, misal begitu kan. Nah, itulah bapak saya, teman-teman. Apalagi mungkin anak-anak muda di belakang ya. Bahwa letak kebahagiaan baginda Rasulullah itu ketika kita menjadi umatnya yang sejati begitu. Termasuk kesedihan sekali baginda itu kalau misalkan kita melakukan apa? Maksiat. Itu yang dimaksud. Jadi ketika disebutkan wa wada'na anka wizrak, kami letakkan darimu beban wahai Muhammad, karena cukup menjadi beban dari dosa-dosa dan kesalahan siapa? Umatnya. Selain karena malu juga, kemudian yang kedua apa? Ya, beliau memikirkan kondisi kita nanti di akhirat. Subhanallah, dari jangankan setelah beliau wafat ya, dari masih beliau hidup pun itu selalu berpikir tentang keadaan umat ini. Nanti gimana ya umat saya ya? Masuk neraka enggak ya Allah ya? Nah, untuk diberikan penghibur, Allah jawab dari betik-betik hati, perasaan-perasaan yang enggak enak di baginda itu. Allah katakan apa? Wa wada'na anka isra. Berarti di titik ini umat Nabi Muhammad di posisi aman. Karena itulah membuat Rasulullah apa? Senang. Tapi yang menjadikan umat ini istimewa di posisi aman, tapi tetap melakukan kebaikan. Wah, itu yang bikin istimewa. Itu yang bikin istimewa. Di tafsir kita di surat Al-Qadar itu ada satu faedah di surat Al-Qadar. Bahwa Al-Qadar itu kan berbicara tentang ada satu amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ternyata memang kenapa
Kok bisa menjadi pertanyaan kita? Ada orang dulu beribadah 1000 tahun. Kok bisa dikalahkan oleh orang beribadah semalam? Lebih baik bahkan, bukan sebanding loh, lebih baik daripada berapa? 1000 bulan, 83 tahun. Umur kita nggak seberapa, tapi amalannya itu sebanding lebih dari 83 tahun. Itu kenapa? Ternyata saya dapatkan jawaban dari satu ulama tafsir itu mengatakan bahwa karena memang ada hadis mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar lelahnya seseorang apa? Bekerja. Ya mestinya orang kalau ibadah 1000 tahun ya mestinya lebih banyak pahala dia kan daripada kita yang umur berapa? Rata-rata ya 63, 90 dead biasanya kita kan. Gitu. Tapi ya semoga berkah umur kita ya. Amin ya Allah. 83 tahun, 1000 tahun mereka beribadah. Kok bisa dikalahkan hanya dengan satu malam? Ternyata apresiasinya itu di situ letaknya. Bahwa kalau kita jajaki salah satu keistimewaan umat ini itu sudah dijamin. Dengan Nabi kita dijamin, ya kita juga dapat apa? Jaminan kan? Antum misalkan jaminannya apa? Man qala la ilaha illallah dakhalan jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk apa? Kalau saya mau iseng gitu ya, udahlah toh kita udah muslim, maksiat aja yuk gitu kan. Ya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah gitu kan. Makanya kan pernah dulu Mu'az bin Jabal itu dikasih faham oleh baginda. Mu'az, tahu nggak hak Allah atas manusia dan manusia haknya atas Allah itu apa? Ya hanya Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Hak Allah atas hamba itu apa? Tidak disekutukan. Maka hak hamba atas Allah itu apa? Tidak diazab. Berarti hanya dengan tidak disekutukan, berarti dia sudah pasti untuk dapat apa? Tiket masuk surga. Saking senangnya Mu'az itu, saking dia bilang apa? Ya Rasulullah, boleh nggak saya bilang ini ke kawan-kawan? Oh, jangan, kata Nabi. La tubashirhum. Jangan kamu kasih tahu mereka. Fayattakilu. Nanti mereka nggak jadi sholat nanti. Jangan sampai mereka faham siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Akhirnya berhenti mereka apa? Beramal. Tapi ingin kita katakan bahwa memang umat ini sudah dijamin. Makanya antum hati-hati dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini calon-calon penghuni surga soalnya. Ya, amin. Tapi kalau antum singgah ya nggak tahu sih anaknya. Kalau kita singgah dulu kita nggak tahu masalahnya. Iya. Tapi secara jaminan kita sudah dijamin. Bahkan di dalam ayatnya lain, selama engkau berada di tengah-tengah mereka Muhammad, kami nggak akan mengazab mereka. Lah kita itu bukan Rasulullah hanya berada di tengah kita. Kita itu beriman kepada siapa? Rasulullah. Kalau kita pakai ayat ini, wah itu kayaknya cukup apa ya? Cukup beralasan ya udahlah sesekali gitu nggak apa-apalah melakukan apa maksiat. Toh kita juga punya nabi sempurna, Nabi Muhammad. Ternyata bukan di situ ikhwah. Yang menjadikan amalan itu satu malam lebih dari 23 tahun seolah Allah berfirman apa? Dulu kamu wahai Bani Israel, kamu itu ibadah hanya karena rasa takutmu. Karena kamu takut ini, kamu takut ini. Ini umat Nabi Muhammad. Dia sudah dijamin masuk surga, tapi tetap ngejar malam Lailatul Qadar. Makanya dia diberikan apresiasi oleh Allah itu bukan hanya soal dia dapat malam Lailatul Qadar, tetapi perjuangan dia untuk meraih Lailatul Qadar. Berarti kalau orang nggak masuk di situ, dia nggak berhak memperoleh itu. Dan kejujuran itu kan bisa kita lihat di malam-malamnya. Ya kalau cuman ngepost ronda gitu ya, cuma duduk-duduk, kemudian tertawa setelah itu, nggak ada apa namanya, ya paling nggak lah kalau ngepost ronda misalkan apa, bawa mushaf kayak baca Quran, misal begitu, kan itu ada kejujuran. Itulah yang dinilai. Makanya kata para ulama, salah satu hikmah kenapa Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah tanggalnya. Salah satu hikmahnya kenapa? Supaya umat ini itu ngejar Lailatul Qadar itu dari malam pertama bulan suci Ramadan sampai malam 30. Taruhlah. Dia nggak dapat Lailatul Qadarnya. Taruhlah dia nggak dapat. Karena kebetulan pas malaikat turun dia ketiduran misal begitu kan. Ya, berarti dia tidur 83 tahun. Ya kalau niatnya tidur untuk bagus salat malam, berarti niatnya 83 tahun. Tapi taruhlah dia nggak dapat Lailatul Qadar, tetapi yang dihitung oleh Allah usahanya tetap dapat untuk ngejar Lailatul Qadar. Sama seperti anak di kelas. Dari kita lihat 1 sampai 10, nggak ada yang benar jawabannya. Cuman kata guru apa? Kasih aja deh 100. Apa itu? Nilai capek. Nilai lelahnya apa?
nulis. Maka umat ini, taruhlah dia nggak dapat Lailatul Qadar, tetapi dia diberikan nilai oleh Allah karena capeknya ngejar Lailatul Qadar. Nanti sebentar lagi masuk nih, Bapak-bapak. Bulan suci Ramadan. Antum tuh nggak usah mikir nih Lailatul Qadar, nggak usah ya. Yang Allah akan nilai nanti itu apa? Ngejarnya antum gitu. Sungguh-sungguhnya kita untuk ngejar Lailatul Qadar. Kita nggak dapat pun tetap akan dinilai nilai apa? Capeknya. Nah, jadi inilah umat Nabi Muhammad. Umat ini bahwa di tengah-tengah jaminan itu dia tetap ibadah. Di tengah jaminan itu dia berusaha untuk menghindari maksiat. Ini yang menjadi umat ini menjadi istimewa. Kalau dulu di zaman-zaman dulu kan memang ya nggak ada jaminan-jaminan seperti itu. Kalau umat dulu siapa yang beramal ada masuk surga, nggak beramal neraka. Itu kalau dulu kan. Ya udah hitam putih gitu. Kalau sekarang kan banyak dari apa? Banyak dari motivasi-motivasi yang disebutkan oleh Rasulullah maupun di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Fahum? Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan wa wada'na anka wizrak, wizar di situ apa? Karena beliau terbebani dengan dosa dan kesalahan umatnya sendiri. Saking khawatirnya begitu. Ya makanya ya bahagiakanlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita makan beliau? Ya banyak bersalawat, bisa. Kemudian taat mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagia baginda itu. Maka selalu saya bilang teman-temannya anak-anak muda itu yang mulai manjang-manjangin jenggot, jangan malu, jangan takut. Ya kalau bahasa anak kota itu kalau kita boleh contoh gitu ya, persetan kata mereka. Yang penting Rasulullah itu apa? Bahagia itu ma'rifahnya di situ. Kalau nilai yang kita kejar itu membahagiakan Rasulullah, kita nggak akan bergeming dengan ucapan apa? Orangnya mau berbusa kayak dia ngomong. Yang penting saya ingin mencari senangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya belum cerita kalau di sini ya. Saya pernah cerita nggak di sini? Karena di mana-mana majelisnya sudah cerita. Kayaknya antum yang belum saya cerita. Ya. Kalau udah jangan dipocorin ya. Malu soalnya. Dulu ada salafus saleh itu lihat anaknya pakai sandal warna merah. Akhirnya salaf ini mengatakan apa? Inziha, lepas sandal itu. Kenapa wahai ayah? Ini kan sandal, apa masalahnya sandal? Apa kata ayahnya? Tidak pernah aku mendengar, tidak pernah aku melihat Rasulullah pakai sandal warna merah, kecuali beliau pakai sandal warna apa? Hitam. Lepas sandal itu dan tidak boleh kamu pakai sandal kecuali harus warna hitam. Karena itulah sandal yang dipakai oleh siapa? Coba, hanya perkara apa? Antum diminta untuk membuhin jenggot dikit aja. Ya Allah, nggak mau. Ya. Antum jangan baper ya. Ya. Maksudnya itu kita ingin membangkitkan kecintaan kepada siapa? Rasulullah. Dulu Abdurrahman bin Auf. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, kalau pakai sandal warna selain warna hitam, kayaknya bid'ah kayaknya di zaman dulu itu. Karena saking bagaimana mereka namanya mengikuti siapa? Rasul. Abdurrahman bin Auf sampai beliau nggak mau makan. Karena di hidangan makanan itu tidak ada makanan yang pernah dimakan bersama dulu dengan siapa? Rasulullah. Ini apa kata Abdurrahman? Ini mana makanan yang pernah kita makan sama Rasul dulu? Akhirnya mereka itu sebelum makan diceramahi sama Abdurrahman bin Auf. Ini semua nanti akan dihisab oleh siapa? Oleh Allah. Ternyata cara mereka agar tidak dihisab itu tidak berlebih-lebihan dalam makan, tidak memakan jenis makanan yang tidak pernah dimakan oleh siapa? Rasul. Jadi mereka hanya akan makan makanan yang pernah dimakan oleh siapa? Sementara Rasulullah SAW keluarganya itu pernah kita dapat cerita bahwasanya istrinya pernah berlaukkan hanya pakai apa? Cuka. Makanya Anas bin Malik ketika melihat Rasulullah makan pakai labu, sayur labu, apa kata Anas? Saya ingin seluruh makanan yang kira-kira dia pun tidak enak ditemani dengan labu, saya akan temani dengan labu. Karena saking ingin mengikuti jejaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya ya, kalau yang kita besarkan itu mencari kesenangan baginda, ya itu kesenangan kita. Kita nggak akan bergeming dengan ucapan orang. Ya tapi kalau masih suka baper sama orang, ya susah memang. Aduh, Ustaz, kata tetangga saya begini, Ustaz. Aduh, Ustaz, teman saya begini, Ustaz. Ya, nggak bisa. Kalau selalu kita ngikutin kata orang lain. Kadang-kadang acuh itu tidak penting, Bapak saya. Kemudian yang kedua, maknanya adalah kalau yang pertama tadi apa? Dosa-dosa umat. Kemudian yang kedua, wizar itu maksudnya apa?
Maksudnya adalah meninggalkan hal yang lebih utama dengan yang utama. Jadi menyesalnya Rasulullah itu meninggalkan yang paling utama dengan yang utama. Kalau kita meninggalkan yang utama dengan dosa, jarang-jarang nyesel. Rasulullah nyesalnya itu apa? Meninggalkan yang paling utama karena yang utama. Beliau menyesalnya itu karena terlalu banyak terpotong waktunya untuk bertemu berdua dengan Allah, karena terlalu banyak job dakwahnya. Padahal dakwah itu sudah taat kan sebenarnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada jalan siapa? Allah. Ini beliau menyesalnya itu karena terpotong waktunya untuk bertemu dengan Allah berduaan, itu dengan terus sibuk urusi manusia dalam dakwah. Ini kita terpotong waktunya dengan hal yang sia-sia. Habis waktunya dengan apa? Nonton. Habis waktunya dengan apa? Dan setelah dia nonton, gak pernah ada rasanya nyesel apa? Nauzubillah, memang kita ini ya. Ini Rasulullah saja yang sudah terjamin seperti itu. Itulah keadaannya. Nah, jadi maksudnya wizrab yang disebut beban itu, yaitu rasa sedihnya baginda. Karena kenapa? Ya Allah, akhirnya jadi berkurang waktuku untuk bertemu, untuk bermunajat denganmu ya Allah. Karena terus sibuk ketemu dengan siapa? Manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil karena ini mungkin terjadi sama Nabi, sama Rasul semuanya. Bukan hanya baginda Rasulullah SAW. Kalau dosa kecil mungkin terjadi. Kenapa mesti harus terjadi? Karena Nabi dan Rasul nggak boleh dalam arti apa? Suci, nggak punya kesalahan. Karena yang boleh suci, nggak punya kesalahan itu hanya siapa? Allah. Jadi sama seperti Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pernah di atas mimbar, dia mengatakan apa? Saya mau bertanya kepada kalian, yang paling pinter di kampung ini siapa? Akhirnya ada orang mengatakan apa? Nabi Musa. Oh iya benar dong, nggak ada yang paling pintar di sini kecuali Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, makanya dia perlu untuk apa? Terjatuh ke dalam kesalahan, untuk menyadarkan dirinya bahwa ia itu tetap sebagai hamba siapa? Itu Nabi dan Rasul. Nah, jangan kita lebih-lebih dari Nabi dan siapa? Rasul. Nggak boleh punya apa? Salah. Nah, itu nauzubillah, itu bukan lebih dari Nabi Rasul, itu iblis bahkan itu. Karena iblis itu nggak mau punya apa? Nggak mau disalahkan. Nah, justru itu pentingnya teman-teman. Makanya itulah manfaat. Menurut antum, dosa itu buruk atau tidak? Buruk atau tidak? Buruk. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik atau tidak? Baik atau tidak? Hah? Baik. Karena dosa itu untuk mengantarkan kesadaran seseorang bahwa dia itu siapa? Manusia. Makanya kan ada quotes itu dari ulama-ulama. Orang yang pendosa, dia bertaubat lebih baik daripada orang beribadah tetapi sombong. Kan pernah dengar bentuk? Tetapi lebih buruk lagi, pendosa tetapi nggak nyadar dirinya apa? Wah, ini iblis ini. Ini iblis. Makanya kalau selama umat ini atau orang itu dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, dia masih direm. Dia masih direm. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ismah, yaitu penjagaan. Nah, itu 4 kita maksudkan bahwa beban di situ yaitu 1, dosa-dosa siapa? Umat. Kemudian yang kedua, karena meninggalkan yang lebih utama dengan yang utama. Ketiga, dosa-dosa kecil untuk menyadarkan dirinya. Kemudian yang keempat, penjagaan. Ismah. Yaitu kenapa penjagaan? Beban di situ maksudnya penjagaan yang terlalu besar. Akhirnya Nabi kita itu bingung, ya Allah, Engkau sudah berikan aku ini, Engkau sudah berikan aku ini, Engkau sudah lindungi aku ya Allah, Engkau sudah jaga aku ya Allah. Aku itu bagaimana caranya untuk apa? Membalas itu. Itu kan beban bagi siapa? Rasulullah. Kalau kita main aja ngambil, jarang-jarang syukur juga kan kalau kita ya. Tapi Rasulullah satu saja itu beban bagi siapa? Rasulullah SAW, dan itu dijaga. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikut. Berarti ayatnya apa? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan apa? Punggungmu. Faqala ulama ulughah. Para ulama ahli bahasa mereka berkata, al-aslu fihi,
asal yang disebut dengan apa namanya inqad zahr, itu asalnya itu apa? Anna zahra idza usqila al-himla, punggung itu jika dibebani dengan muatan berat, sumi alahu naqir. Nah, itu bahasanya itu naqir, alladzi anqadha zahra. Naqir itu suara. Kalau punggung ditaruh beban itu langsung kertak, biasanya begitu. Atau kalau bahasa lebih kasarnya apa? Krek. Nah, gitu. Kalau kertak mungkin agak halus ya. Krek gitu. Apalagi mungkin orang kalau suka beban, krek. Nah, itu namanya apa? Anqadha zahra. Yang memberatkan beban. Berat yang mengeluarkan apa? Suara. Itu secara bahasa. Au al-ba'iru idza asqalahu al-himlu, atau unta apabila dibebani dengan muatan berat, itu yang dimaksud dengan anqadha zahra. Fa huwa mathalun lima kana yasqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min auzarihi. Maka itu sebuah perumpamaan bagi sesuatu yang memberatkan Rasulullah dari dosa-dosa atau beban-beban. Dosa-dosa atau beban-beban. Yang tadi wizir bukan sekedar arti apa? Dosa. Tetapi kita sudah terjemah dengan berapa? Empat makna. Kemudian faedah berikut. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Ihtajja bihadhihi al-ayah man athbata al-ma'siyata lil anbiya'i alaihimus salam. Ada sebagian kelompok berdalil dengan ayat ini bahwa mereka menetapkan ada kemaksiatan bagi para nabi alaihimus salam, berhujjah dengan ini. Berarti nabi atau rasul, kata mereka, bisa berbuat apa? Maksiat. Ya, karena lagi-lagi dia memahami ayat itu secara apa? Secara zahir. Secara zahir. Maka kita jawab dengan jawaban kita yang di atas tadi. Taruhlah kalaupun kita artikan dengan apa tadi? Dosa. Taruhlah nabi itu melakukan dosa. Berarti dosa yang dimaksud di situ dosa besar atau tidak? Enggak. Dosa apa? Dosa kecil. Seperti lupa. Itu maksudnya dosa itu bukan kesalahan, tetapi kekeliruan. Kan Nabi kan pernah sebelum sholat lupa berapa rakaat itu? Ya, sholat asar kalau nggak salah, dan beliau lupa 1 rakaat atau lebih itu ya riwayatnya. Nah, itu lupa. Itu kita sebut dengan apa? Kesalahan, kekeliruan kecil. Dan itu kekeliruan ini penting. Satu, untuk menyadarkan diri tetap bahwa kita ini apa? Hamba. Kemudian yang kedua, ismah, menjaga syariat. Bayangkan kalau Nabi nggak pernah lupa. Kemudian kita lupa misalkan sholat, gimana caranya ya? Atau buka-buka lembaran, nggak pernah Nabi melakukan apa? Kesalahan, kan berat bagi kita, beban. Berarti akan ada orang cari imam tetap, persyaratannya tidak boleh lupa dalam sholat. Wah, berat itu. Udah gaji nggak seberapa, nggak boleh apa? Nggak boleh lupa. Nauzubillah itu. Ya, taib. Nah, itu maksudnya. Kalaupun kita mau mengatakan itu apa? Kesalahan. Wal jawabu anhum min wajhain. Annal ladzina yajuzuna as-saghair 'alal anbiya'i alaihimus salam. Sesungguhnya mereka yang membolehkan dosa-dosa kecil bagi para nabi alaihimus salam. Hamalu hadhil ayata 'alaiha. Nah, ini dalilnya ya. Dosa apa? Dosa besar, dosa kecil? Dosa kecil. Tetapi mungkin ada orang berkata lagi, loh, kok bisa disebut dosa kecil? Kalau kita terjemah saja, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kami letakkan beban itu dari Muhammad yang membuat punggung menjadi apa? Ini enggak mungkin kesalahan apa? Mestinya ini cocoknya kesalahan besar atau kesalahan kecil? Kesalahan besar. Nah, itulah maksud di antara istighfar dan taubatnya mereka para nabi dan rasul. Akhirnya itulah yang menjadikan kesalahan itu menjadi kesalahan apa? Kecil. Ya, makanya orang kalau mau memperkecil dosa dan kesalahan, itu dengan cara apa? Banyak beristighfar. Nah, fa kaifa yaliqu zalika udah Isya?
Lianna naqulu innama usifa dhalika binqidha' zahri ma'a kauniha maghfura li shiddati ihtimamin nabiy sallallahu alaihi wasallam biwuqu'ihi minhu wa tahassurihi ma'a nadamihi alaihi. Maksudnya memberatkan punggung itu bukan dosanya yang apa? Besar. Tetapi karena apa? Li shiddati ihtimamin nabiy, karena saking dalamnya kesedihan Nabi. Nyeselnya melakukan kekeliruan, yang kekeliruan itu bukan haram sebetulnya, tetapi kekeliruan biasa. Tapi nyeselnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita, ini harus kita contohi baginda ini. Jangankan kita melakukan kesalahan yang betul-betul dosa, kadang-kadang jarang pun kita nyesal. Wa tahassurihi ma'anadamihi alaihi, dan penyesalan beliau disertai dengan apa? Disertai dengan penyesalan yang besar atasnya. Wa amma inna wasafahu bizalik lianna ta'thirahu fima yazulu bihi minas sawabi azim, atau sesungguhnya beliau disifati dengan itu karena dampaknya terhadap apa yang hilang atau berkurang darinya berupa pahala adalah besar. Maksudnya ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan yang menjadikan beban baginda Rasulullah itu apa? Ya Allah, akhirnya amalan yang beliau lakukan merasa itu menjadi kurang pahalanya karena melakukan kekeliruan. Berarti Rasulullah itu kalau masuk ibadah excited, harus sempurna, nggak boleh kurang. Nah itu kalau mau contoh sifat-sifat baginda seperti itu, kita ada sholat, berarti sebelumnya qabliyah. Karena nanti sholat kita kurang, paling tidak ditambah dengan apa? Qabliyah. Setelah sholat kita ba'diyah, paling tidak mungkin tadi kurang, ditambah lagi dengan apa? Ba'diyah. Harus orang itu punya apa ya? Punya apa ya? Punya kesungguhan untuk menuju kepada amalan yang sempurna. Sholat juga, orang takbir, Rasulullah sebut bagaimana takbir? Begini, akan merasa menyesal kalau kita tahu Allahu Akbar. Kok enggak nyesal gitu loh? Kok enggak sedih gitu loh? Karena kenapa? Karena itu dapat mengurangi dari apa? Pahala yang ada di dalam ibadah itu. Kok bisa kita seperti itu ibadah? Apa yang melatar belakangnya? Nah itulah takutnya siapa? Rasul. Itulah bebannya siapa? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya baginda kita ini pokoknya dibuat senang sudah. Sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, saya takut umat saya masuk neraka. Enggak. Saya kasih syafaat. Semua masuk apa? Surga. Alhamdulillah. Nah, atau yang kedua, yang kita sudah jawab tadi di atas ya, bahwa makna dari yang memberatkan bebanmu itu berarti beban itu dibawa kepada makna yang lain. Dibawa kepada makna yang lain. Satu, ima dalam arti kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam dzunubun, bahwasanya Nabi kita itu dahulu ada kesalahan-kesalahan ya, di masa dulu sebelum menjadi apa? Rasul. Dalam masa apa namanya? Jahiliyah. Bukannya Rasul jahiliyah, bukan. Tetapi masa jahiliyah. Bayangkan loh, orang berada di tengah-tengah. Dulu antum tahu cerita orang yang membunuh itu, yang 99 kepala? Ya, tahu teman ceritanya. Kenapa dia membunuh 99 kepala? Enggak punya rasa kasihan. Karena dia hidup di tengah-tengah preman semuanya. Masalahnya itu yang dia saksikan setiap waktu. Ya gimana? Enggak, dia juga bercita-cita jadi apa? Preman. Karena dia berada di satu kotaknya preman semua, ya orang juga harus berlatih untuk jadi preman terkuat di bumi. Kan begitu kan? Iya. Makanya itu akhirnya dia balas itu, dia belas gitu 99 baru nyesel dia. Ya Allah, ini salah ini. Akhirnya dia minta pendapat kan sama orang kan, ini saya bisa diampuni gak sama Allah? Enggak, 99 kali, gimana aku bisa diampuni? Ditebas lah, jadi berapa? 100, kurang ajar nih orangnya, bisa hukumi saya enggak diampuni. Dan dia datang, bisa enggak diampuni? Kata orang itu, bisa. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Asalkan kamu mau balik. Gimana cerita kok bisa kamu? Saya tinggal di sini. Oh, itu mah kotak preman. Ya wajar kamu itu jadi apa? Pembunuh. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika orang berada di circle yang tidak mendukung dia taat, itulah salah satunya. Kenapa orang penting berhijrah untuk memilih lokasi yang bagus
untuk bisa mengamalkan agama. Jadi bukan sekedar frasa bapak saya, oh, saya mau tinggal di sini deh. Biar kenapa? Biar nggak diganggu. Wah itu mah frasa kalau itu. Kita itu cari tempat tinggal yang kira-kira bisa memotivasi kita untuk senang ngaji. Jangan nyampur sama orang yang nggak suka. Ya nanti lama-lama antum nggak suka ngaji nanti. Kalau kumpul sama orang nggak ngaji, ya nggak sholat begitu. Kenapa nggak sholat? Allah Maha Pengasih. Ya, capek kita bro, gitu. Oh iya juga ya gitu kan. Ya orang setiap waktu dia begitu, dia ketemu sama itu, ya akhirnya cara pola pikirnya apa? Berubah. Nabi kita itu kan terjamin masuk surga. Masa kita juga nggak ikut? Surga lah gitu. Nggak apa-apa lah, nggak sholat berapa? Sekali dua kali. Akhirnya berubah pola pikir. Nah, itulah maksudnya bahwa dahulu ketika di masa jahiliyah beliau tinggal di situ sebelum kenabian. Waqad asqalathu faghfaraha lah. Itulah yang membebani beliau, yang membuat beliau berat. Ya, baik. Atau yang kedua, annal murada minhu takhfifu a'ba'i nubuwwati allati tusqilu zuhra 'anil qiyam bi amriha wa hifzi mujibatiha al-muhafazah 'ala huquqiha. Ini saya ringkas saja. Beban yang dimaksud itu adalah beban apa? Beban kenabian, beban kerasulan. Karena misi yang akan beliau bawa ini berat. Ya Rasulullah, ya apa namanya? Semoga kita diterima jadi apa? Jadi umat. Antum bayangkan loh. Antum bayangkan. Makanya kita pernah lewat apa ya di PPLI itu. Kita lewat satu riwayat bahwa satu pukulannya Ali bin Abi Thalib di masa-masa itu lebih baik daripada amalan umatku sampai hari kiamat. Satu pukulan. Karena tidak sama seperti kita hari ini berada dalam kondisi aman, lahir jadi muslim, orang tuanya muslim, itu pun malas untuk sholat apa? Jamaah. Itu mereka dulu berada di tengah konflik, diserang, diuber, dibunuh, tapi tetap bertahan. Makanya wajar kalau Rasulullah bilang apa? Karena kondisi kita berbeda. Setaat-taatnya antum hari ini wajar karena dalam kondisi aman. Ada ceritanya antum misalnya diuber sama polisi gitu, ditembakin gitu. Mau bebas, mau ngaji kemana pun bebas. Itu pun malas kita, benar gak? Nah dulu mereka dalam kondisi apa? Sulit bertahan. Makanya apa kata Sayyidina Rasulullah? Satu pukulan Ali bin Abi Thalib itu lebih unggul daripada amalan umatku sampai hari yang agak lama saya berpikir ya. Saya bilang apa? Kok bisa satu pukulannya? Agak nyesek aja rasanya gitu. Satu pukulan. Tapi memang kalau saya pikir-pikir lagi, ya benar juga. Kenapa? Karena mereka para sahabat Rasulullah sudah mampu membuat garis-garis untuk menjadi apa? Wadah-wadah pahala. Yang pertama kali memulai jihad siapa? Para sahabat. Berarti siapa yang berjihad hari ini? Berarti mereka para sahabat dapat pahala enggak? Pahala. Siapa yang pertama kali berjihad menuntut ilmu paling semangat? Siapa? Para sahabat. Maka siapa yang menuntut ilmu hari ini? Para sahabat dapat nggak? Oh berarti memang wajar kalau mereka itu apa? Mereka itu wajar. Satu pukulan lebih unggul daripada apa? Amalan sampai hari kiamat. Karena mereka, apapun yang kita lakukan hari ini, mereka juga dapat apa? Pahala. Yang rajin sedekah hari ini, Abu Bakar dapat nggak? Apalagi orang, saya ingin sedekah seperti Abu Bakar. Abu Bakar dapat pahala. Itu pentingnya orang menanam kebaikan, diikuti oleh orang. Yang dulu mungkin panitia masjid mungkin bikin kajian, hari ini mungkin sudah nggak ada. Tetapi dia meninggalkan kharitah, peta. Hari Senin ada kajian, Selasa ada kajian, Rebu ada kajian. Itu akan menjadi amal jariah. Mungkin dia sudah pindah mungkin, atau mungkin sudah mendahului kita. Dan itu akan terus abadi amalannya sampai hari kiamat. Makanya jangan pernah jangan pernah merasa lelah atau capek. Jangan pernah merasa terbebani. Karena itu pundi-pundi yang kita siapkan untuk nanti kita kelak. Mungkin kita nggak bisa lagi beramal. Tetapi ada amal apa? Jariah. Maka ya sama seperti dulu. Ketika Habil sama Qabil bertikai. Siapa yang membunuh? Qabil atau Habil? Hah? Qabil? Itu yang bunuh? Kalau antum salah, antum tanggung jawab deh ya. Saya agak lupa soalnya. Ya, berarti kalau dia membunuh, berarti siapapun yang membunuh hari ini, dia dapat dosa nggak? Dapat. Atau nauzubillah. Makanya ciptakan keadaan baik, paling tidak untuk keluarga. Jangan sampai kita meninggalkan jejak-jejak negatif diikuti sama siapa? Anak.
Terutama hal-hal yang negatif itu banyak kita sebagai orang tua. Ya ucapan kasar, anak kita tiba-tiba anjing. Ya karena biasanya ayah sama ibu juga kalau bertengkar bilang apa? Akhirnya diikuti sama siapa? Ya selama anak itu bilang anjing, orang tua juga dapat apa? Nah, nauzubillah ya Allah, nauzubillah min zalik, nauzubillah ya Allah. Ya semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita ya. Ya apalagi kita ya itu kadang nanti kasar sama ibunya, istri maksudnya pek. Ternyata apa? Ada anak di sekolah main pukul sama teman-teman. Ditanya sama guru, "Kamu kenapa suka mukul teman-temannya, Nak?" Ya karena ayah saya itu suka mukul ibu. Kalau ibu saya salah itu dipukul sama siapa? Akhirnya terekam sama anak ini. Pokoknya siapa yang berbuat salah itu harus dibogam sama siapa? Ya, itu kan jadi menjadi insiden negatif bagi anak. Aduh, nauzubillah. Kalau kita lihat di sudut pandang itu berat itu. Karena kita sudah mewarisi apa? Mewarisi jariah yang sifatnya dosa atau kesalahan. Tapi sederhana. Ajarin anak baca buku, baca kitab. Nah, baca yuk. Oh, itu akan diingat sama anak itu. Lah dulu ayah saya dulu suka baca buku dulu. Akhi, jangan resah, jangan risau. Bagaimana nanti anak itu ke depan? Yang penting sekarang itu bukan kerisauan kita bagaimana anak itu ke depan, tetapi risau kita apa yang sudah kita perbuat hari ini sungguh-sungguh untuk menjadi upaya kita nanti anak ini dijaga oleh siapa? Allah. Kita nggak punya rumah jangan takut. Kita nggak punya tempat tinggal jangan takut. Yang penting perbaiki diri. Dengan caranya Allah nanti akan jaga anak ini. Ada seorang Sa'id ibnul Musayyib, salat malam, tahajud sampai tua jaga salat tahajud. Ibnul Musayyib dia bilang sama anaknya, "Nah, ayah akan tambah rakaat salat tahajud." Apa kata anaknya? "Buat apa ayah?" "Untuk menjamin engkau nanti dijaga oleh Allah." Sekarang ini masalahnya, antum terlalu risau anak nanti gimana, kerjaannya bagaimana, nikah bagaimana, terlalu risau. Tapi nggak ada kesungguhan untuk itu. Dalam arti mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sibuk antum sekolahin anak habis 70 juta, 20 juta. Itu bagian dari satu ikhtiar. Tetapi ikhtiar yang paling penting, kedekatan seorang ayah sama ibunya itu kepada Allah, itu yang menjadi apa? Jaminan terkuat. Apa kata Allah? Apa kata bagian tersebut? Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, maka Allah akan apa? Menjaga. Siapa yang ingin dijaga anaknya ke depan? Kalaupun kita nggak punya apa-apa dan segala macam, mulai dari sekarang perbaiki diri, dekatkan diri kepada Allah dengan harapan semoga nanti anak-anak setelah kita meninggal mereka dijamin dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah Isya? Cukup dulu lah ya. Ya, soalnya sudah ada pakai selonjoran B. Ya, semoga semuanya selalu sehat, baik. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Nanti sholat sunnah, baru kita sholat. Semoga selalu sehat dan baik. Nanti kita bisa berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.